Jadi beliau sering melakukan perjalanan, disebutkan di sini dari Sidoarjo ke Sumeneb kira-kira 180 km untuk keperluan bekerja. Beliau biasa melewatkan waktu sholat subuh di dalam bis, sehingga biasanya sholat di dalam bis dalam keadaan duduk atau sholat subuh ketika supir bus berhenti di masjid. Dan pertanyaannya Ustadz, apakah tindakan yang sudah dia lakukan benar, mengingat dia dalam keadaan tidak nyaman jika sholat di dalam bis, dan jika harus sholat di masjid saat perjalanan itu kadang juga kadang iya kadang tidak Ustadz, tergantung supir, karena supir bus yang pun tidak semuanya mentransitkan penumpang untuk sholat subuh. Terima kasih Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Berkenaan dengan pertanyaan yang disampaikan tadi, yaitu seorang karyawannya atau yang bekerja dan kebetulan jarak rumah dengan tempat kerjanya atau kantornya itu sudah melebihi jarak safar ya. Tadi disebutkan ya sekitar 180 km. Ini jelas ya sudah masuk, sudah terhitung musafir. Lantas bagaimana dengan waktu subuhnya? Nah ini ada beberapa perincian yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, jika supir bis tidak berhenti ya atau tidak mengindahkan waktu sholat subuh, maka kita seorang muslim seharusnya ini kesempatan bagi kita untuk mengingatkan ya, untuk mengingatkan. Kalau bisa ya sampaikanlah ya, sampaikan dengan yang cara yang santun dan cara yang baik kepada Pak supir tersebut untuk berhenti guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh ya. Dan ini juga salah satu bentuk dakwah yang mengajak orang kepada kebaikan. Taib, ini yang pertama, dan kita pertama upayakan untuk mengajak atau menyampaikan ya, jangan kita diam-diam ya. Yang masalah juga sebagian dari musafir penumpang ya, ketika supirnya terkadang juga supir mungkin lupa ya, sehingga ketika tidak diingatkan penumpang juga ya tidak tahu atau juga diam-diam saja, sehingga kita yang memang ya, dan ini ya, sholat merupakan ya tiang agama, tidak bisa kita sepelekan, dan dia sesuatu yang sangat urgen, sangat penting di kehidupan kita, terlebih lagi di akhirat, sehingga kita berkewajiban ya untuk mengingatkan ini ya, dan kita sampaikan kepada supir tersebut bahwasanya ini ya sudah masuk waktu sholat ya, minta tolong untuk berhenti ya, berhenti dulu, transit, istirahat, dan melaksanakan sholat. Ya, adapun ya jika ternyata qadarullah sang supir ini ternyata tidak mengindahkan atau mengabaikan ya peringatan atau mengabaikan arahan atau permintaan dari penumpang untuk berhenti ya, maka ini kita sudah lepas tanggung jawab ya. Artinya yang jelas kita sudah sampaikan. Lantas kalau tidak berhenti, bagaimana cara sholat kita? Kita sholatnya di mana? Di kendaraan saja. Bagaimana cara sholat kita? Kita sholat kalau memang tidak bisa berdiri, tidak memungkinkan untuk berdiri dan menghadap kiblat karena memang sulit ya, maka kata para ulama kita sholat dalam keadaan ya duduk. Sholat dalam keadaan duduk ya, di atas kursi kita sholat saja ya sesuai kemampuan kita ya, dan jangan dia menunggu nanti ya, kalau menunggu sopirnya berhenti dan itu sudah lewat waktu sholat subuh. Ini tidak boleh ya. Jadi jika kita sudah sampaikan ke supir bis, kemudian sang supir ini tidak mengindahkan permintaan kita, maka ini sudah lepas tanggung jawab. Kemudian kewajiban kita adalah ya sholat pada waktunya ya, dan karena tidak berhenti maka kita sholatnya di dalam kendaraan saja, dan itu dibolehkan ya dalam keadaan darurat ya. Kita sholat ya, sholat kalau tidak bisa sholat dalam keadaan berdiri, maka sholat dalam keadaan duduk ya, sholat saja tidak mengapa.